Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini bukan hari Minggu, tapi saya mengajak kita hari ini, ada orang yang mengatakan hari ini adalah hari Kamis Putih, yaitu peristiwa di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami semua untuk menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan setiawan menghadapi perjalanan hidup ini. Berkati kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. 8 dan 9 mungkin ya, 8 dan 9 demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara mau diangkat, hidup saudara mau terangkat, saudara mau dihormati, saudara mau mengalami segala kemuliaan hidup ini, maka tolong tiru Yesus. Ini tadi katanya, ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Rendah hati, sabar, dan setiawan. Saya terus mengulang-ulang kata ini saudara sekalian, karena itulah muatan dari seluruh perikop ini. Dan mari kita ingat betul saudara sekalian apa yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu rela merendahkan diri. Kata mengosongkan diri membuat dia seperti apa kata itu? Berasal dari kata mengosongkan diri itu membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Coba saudara bayangkan dia lahir. Tidak ada cerita bahwa Yesus lahir kemudian dia langsung bisa lari. Tidak. Dia lahir sebagai bayi yang lemah, saudara sekalian. Dia digendong katanya. Waktu umur 8 hari itu, waktu dia sunat, itu Imam Simeon menggendong dia. Artinya dia tidak bisa jalan sendiri. Ya, dia juga tidak bisa ngomong waktu lahir. Coba sudah bisa bayangkan, dia adalah Tuhan sendiri. Dia disebut sebagai anak Allah karena Allah turun sendiri ke dalam dunia ini. Yohanes 3:16 mengatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau terangkat hidup kita, baik dari segi keuangan atau finansial, baik dalam kedudukan dan posisi, saudara masih bisa. Tapi itu siap-siap mengosongkan diri, menganggap diri sudah tidak ada apa-apanya. Saya punya gelar, saudara sekalian. Tapi apa gunanya gelar itu? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tidak ada gunanya. Betul-betul. Hanya untuk saya mengerti firman Tuhan, iya. Tetapi bahwa itu kemudian punya pengaruh, tidak ada. Yang saya andalkan untuk menjadi pengaruh yang saudara bisa dengar hanya apa? Kuasa Roh Kudus. Alkitab katakan demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa, menerima urapan. Tidak ada yang lain daripada itu. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini ialah
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba saudara bayangkan. Saya mendengar cerita ada seorang dokter yang pergi ke Papua, kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Setelah diperiksa, kemudian ketahuan bahwa dia meninggal karena apa? Karena stres. Ya, stres kenapa? Orang di tempat dia bertugas itu tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga dia seperti ada di dunia lain atau planet lain. Ya, hanya pakai bahasa isyarat. Bisa sudah bayangkan ketika dia periksa orang hanya dengan bahasa isyarat? Dia punya keahlian, karena itu dia sudah menjadi seorang dokter. Itulah keadaan Yesus. Dia turun menjadi sama dengan manusia. Dia menderita. Waktu dia jadi manusia itu sudah pikir dia senang-senang. Dia menderita, saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita sekarang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, supaya nanti kita mengalami ayat 9, 10, dan 11. Apa katanya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dari segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengapa disebut dia kan Allah sendiri? Bukan. Yesus manusianya, Yesus itu yang diangkat tinggi oleh Allah Bapa di surga. Karena dia sudah menjadikan dirinya manusia dan kemudian sampai mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Menebus kita dari kuasa kegelapan, dari maut, dan dari dosa. Itu yang kita mesti ingat hari ini. Dan ingat kuncinya apa? Ingat sekali lagi para pemirsa sekalian, jemaat sekalian, meski program ini, mari kita hidup sepanjang umur hidup kita menaruh pikiran perasaan Kristus, yaitu apa? Rendah hati, sabar, dan setiawan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, termasuk hamba-Mu sendiri Tuhan. Buatlah kami semua menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan setiawan dalam hidup kami, sehingga kami layak untuk ditinggikan, menerima kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.